Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan standar mushaf Al-Quran, sejarah singkat, proses kodifikasi Al-Quran, dan jenis-jenis huruf. Ketentuan standar mushaf Al-Quran. Ketentuan standar mushaf Al-Quran merujuk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk memastikan keseragaman dan keakuratan teks Al-Quran di seluruh dunia muslim. Ada beberapa ketentuan utama yang meliputi: yang pertama, jumlah surat dan ayat. Mushaf standar terdiri dari 100. Ada beberapa ketentuan utama yang meliputi: yang pertama, jumlah surat dan ayat. Mushaf standar terdiri dari 100 yang dilakukan pada masa Khulafa Utsman bin Affan dan tidak merubah dalam jumlah ini, meskipun ada varian dalam pembagian ayat di beberapa mushaf regional. Yang kedua yaitu urutan surat. Surat-surat Al-Quran diatur berdasarkan panjangnya, dimulai dari ayat terpanjang Al-Baqarah hingga yang terpendek Al-Ikhlas. Ini berbeda dari urutan pewahyuannya yang dimulai dari Al-Alaq. Selanjutnya yaitu tanda baca dan tajwid. Mushaf standar menggunakan tanda-tanda baca berharakat seperti patah, kasroh, dan doma, serta simbol tajwid seperti waqaf berhenti dan wasol lanjutkan. Ini membantu dalam pembacaan yang benar. Dan poin yang terakhir yaitu standarisasi oleh lembaga resmi di Indonesia. Misalnya mushaf standar dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang mengacu pada mushaf Madinah atau Kairo. Seperti mushaf ini harus bebas dari kesalahan cetak dan sesuai dengan Rasm Utsmani. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan kedua yaitu tentang sejarah singkat perkembangan mushaf Al-Quran. Yang pertama yaitu era kenabian. Pada masa kenabian, wahyu Al-Quran awalnya disampaikan secara lisan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Wahyu pertama turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Beberapa sahabat seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab mencatat wahyu tersebut pada bahan-bahan seperti kulit binatang, tulang, dan daun kurma. Selama hidup Rasulullah, Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf utuh. Wahyu-wahyu tersebut tersebar dalam bentuk lembaran-lembaran yang disimpan oleh para sahabat. Dikarenakan Nabi sendiri tidak bisa membaca dan menulis, sehingga wahyu-wahyu tersebut dihafal oleh para sahabat. Yang kedua yaitu di era Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi, kekhawatirannya muncul bahwa banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang. Dalam Perang Yamama pada tahun 633 Masehi, oleh Abu Bakar As-Siddiq 632-634 Masehi, pemerintahan mengumpulkan wahyu-wahyu tersebut menjadi satu mushaf. Zaid bin Sabit yang pernah menjadi sekretaris Nabi ditugaskan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran dari berbagai sahabat. Mushaf pertama ini disimpan oleh pada masa Khalifah Umar bin Khattab tahun 634-644 Masehi. Mushaf ini tetap dijaga, namun perbedaan bacaan qiraat mulai muncul karena penyebaran Islam ke wilayah baru seperti Sam dan Irak. Untuk standarisasi Khulafa Utsman bin Affan tahun 644 sampai 656 Masehi.
memerintahkan pembuatan mushaf standar. Zaid bin Sabit kembali ditugas untuk mengumpulkan teks dari mushaf Abu Bakar dengan menggunakan dialek Quraisy, bahasa Nabi. 4. Salinan mushaf Utsman dibuat dan dikirim ke Madinah, Mekah, Kufah, dan Basroh. Lanjut. Baik teman-teman, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu proses kodifikasi mushaf Al-Quran. Apa itu kodifikasi mushaf Al-Quran? Di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi mushaf Al-Quran. Itu proses pengumpulan, penyusunan, dan standarisasi teks Al-Quran menjadi bentuk kitab suci dan seragam. Ini terjadi setelah masa Nabi Muhammad SAW wafat 632 Masehi, ketika wahyu Al-Quran awalnya disampaikan secara lisan dan ditulis berbagai bahan seperti tulang, kulit, dan daun kurma. Seperti ini proses berbagai sejarah Islam. Lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis hot. Apa itu hot? Hot adalah gaya tulisan Arab yang digunakan dalam mushaf Al-Quran, berkembang dari zaman klasik hingga modern. Ada beberapa macam hot, diantaranya yaitu yang pertama hot copy. Hot copy, menurut catatan sejarah, hot copy merupakan hot yang pertama kali digunakan dengan tidak menggunakan tanda baca atau harkat pada huruf tersebut. Biasanya kita menyebut dengan istilah Arab gundul. Nama Kufi diambil dari nama kota Kufah di Irak, kota yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ciri utamanya adalah torehannya kaku bersudut karena mulainya memang ditorehkan dengan pisau di atas tulang, batu-batu, atau pelepah kurma. Yang kedua yaitu hot nasi, yaitu jenis tulisan ini muncul pada abad ke-4 Hijriah. Ia muncul mengiringi maraknya penulisan buku dan Al-Quran. Karena itulah disebut hot nasi. Yang ketiga yaitu hot sulus, yaitu termasuk jenis hot yang populer meskipun jarang digunakan untuk tulisan Al-Quran karena bentuknya yang indah dan dekoratif, tetapi memegang peran penting dalam dunia kaligrafi Arab sebagai tulisan khas. Ia banyak dipakai untuk penulisan judul, nama, atau kepala surat. Yang terakhir yaitu hot rik'ah, itu terletak pada hurufnya yang pendek, bisa tertulis dengan cepat serta ditulis tanpa harkat dan titik. Dilihat dari bentuknya yang sederhana dan tidak memiliki struktur yang rumit, hot ini dimaksud dengan hot yang mudah untuk dipelajari. Biasanya hot rik'ah digunakan untuk catatan tangan atau dikte. Jika di negeri Arab, hot rik'ah digunakan untuk menulis judul surat kabar.